Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ikhwan akhwat soleh dan soleha dari kelas 3 SD Rabbani Islamic School. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sama-sama diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahmi, bertatap muka meskipun melalui daring guna untuk menambah ilmu dalam pembelajaran tematik 3G tentang perkembangan teknologi. Subtema 3, perkembangan teknologi informasi. Untuk itu, silakan Anda menyiapkan buku tematiknya, buka halaman 65, tematik 3G tentang perkembangan teknologi. Untuk buka halaman 65. Ya. Nah, di sini kita akan sama-sama membahas tentang subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Anda buka halaman 65. Di sini kita akan membahas tentang teknologi komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Nah, komunikasi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh manusia untuk bisa saling berhubungan dengan manusia lainnya. Contohnya, kita bisa menggunakan mulut kita untuk berkomunikasi. Ya, kita bisa menggunakan suara kita untuk berkomunikasi. Kita bisa menggunakan badan kita untuk berkomunikasi. Kita bisa menggunakan alat-alat yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Nah, di sini ada halaman 65. Komunikasi secara tertulis dilakukan sejak tulisan ditemukan. Ya, jadi kita bisa melakukan komunikasi dengan cara menulis. Nah, jadi berkomunikasi itu apa? Berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, kita bisa melakukan komunikasi dengan tulisan. Nah, sejak zaman dahulu, manusia menggunakan berbagai jenis lembaran untuk menulis. Bisa di daun, bisa di kulit, bisa di tanaman papirus, bahkan dari perkamen atau dari daun lontar. Nah, selain itu, alat tulis juga digunakan pertama-tama terbuat dari batang alang-alang dan bulu angsa yang dicelupkan ke dalam tinta. Jadi pada zaman dahulu, sebelum ditemukannya pensil, pulpen, orang-orang menggunakan bulu angsa, ya. Ujung dari bulu angsa dimasukkan ke dalam tinta, kemudian di sana orang-orang menulis, ya, untuk berkomunikasi. Nah, di Indonesia sendiri khususnya, surat menyurat sudah dilakukan sejak zaman kerajaan, ya, kerajaan. Jadi sebelum Indonesia saat ini, Indonesia dahulu adalah sebuah kerajaan. Ada kerajaan Pajajaran, kerajaan Majapahit, kerajaan Samudapasai, dan sebagainya. Nah, mereka melakukan komunikasi tulisan untuk berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Dan seperti itu. Nah, saat itu, kegiatan surat menyurat biasanya dilakukan oleh pejabat kerajaan. Alat yang digunakan pada zaman dahulu untuk melakukan tulisan seperti prasasti batu, kulit kayu, ataupun daun lontar, seperti itu ya. Jadi hingga kini kita bisa tetap terus melakukan komunikasi secara tulisan, tetapi bentuknya sudah semakin canggih. Ya, bisa kita melakukan tulisan di komputer, di laptop, di HP. Kemudian kita bisa mengirimkan ke orang lain tanpa memerlukan waktu yang lama. Karena pada zaman dahulu, sebelum ditemukannya teknologi HP, komputer, dan sebagainya, orang-orang sering berkomunikasi tulisan itu melalui pos surat. Maka kita bisa mengirimkan orang yang sedang di luar pulau, kita untuk mengetahui keadaannya, maka kita mengirimkan surat. Dan itu memerlukan beberapa hari. Nah, sedangkan saat ini dengan ditemukannya HP, komputer, dan sebagainya, maka kita bisa mudah untuk
berkomunikasi dengan orang lain secara tulisan, ya misalkan melalui WhatsApp seperti itu ya. Itu perkembangan teknologi tulisan. Kemudian kita beralih ke halaman 70 tentang perkembangan alat komunikasi suara. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya Ustadz di sini mengeluarkan suara di dalam video pembelajaran itu merupakan suatu bagian dari komunikasi. Nah, sekarang Ustadz bisa gampang untuk Ananda dengarkan ya suara Ustadz sebagai komunikasi pembelajaran karena tinggal buka di HP atau di komputer atau di laptop. Nah, berbeda dengan zaman dahulu. Jadi sebelum ditemukannya HP, komputer atau laptop, manusia berkomunikasi dengan jarak jauh melalui suara itu dengan memanfaatkan benda-benda sekitar seperti kentongan, ya. Kentongan itu merupakan suatu benda yang terbuat dari kayu dan bentuknya tabung. Nah, kentongan ini digunakan untuk memberitahukan adanya pencuri atau bencana alam. Jadi ketika zaman dahulu saat ada pencurian, mereka memukulkan kentong yang ada di sekitar rumah atau di sekitar pos ronda agar orang-orang itu bisa kumpul di situ kemudian mencari pencuri tersebut. Nah, pada tahun 1876 kemudian ditemukanlah telepon ya oleh Alexander Graham Bell. Dengan menggunakan telepon manusia bisa berbicara langsung tanpa harus saling berdekatan atau dimanapun jaraknya kita bisa melakukan komunikasi suara ya, misalkan bisa melalui telepon, bisa melalui video call dan sebagainya. Nah, itu merupakan suatu perkembangan teknologi suara pada dari zaman ke zaman ya. Pada zaman dahulu menggunakan alat teknologi berupa kentongan. Nah, zaman sekarang kita bisa dengan mudah untuk melakukan komunikasi via suara, baik itu dari menelepon, dari video call, dari voice note dan sebagainya. Seperti itu ya Anda sekalian. Maka kita bersyukur dan patut bersyukur dan memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Silakan Ananda buka halaman tentang 86 ya. 86 tentang media sosial. Nah, saat ini ketika kita berbicara tentang handphone, ya tentu di situ terdapat aplikasi-aplikasi yang menunjangnya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan media sosial. Jadi Facebook, Instagram ataupun WhatsApp itu disebut dengan media sosial. Nah, salah satu cara untuk berkomunikasi pada zaman sekarang melalui aplikasi media sosial adalah dengan memanfaatkan platform Facebook tersebut untuk chat, untuk membuat status, untuk mengupload kegiatan kita melalui video ataupun foto dan sebagainya. Nah, itu merupakan fungsi dari media sosial. Jadi media sosial itu berfungsi untuk berbagi momen dengan orang lain, baik itu momen bahagia, momen dan momen-momen lainnya. Tetapi di sisi lain banyak sekali negatif ya, dampak negatif dari adanya media sosial ini jika kita tidak bijak menggunakannya. Seperti itu bisa menjadi ladang pahala ataupun bisa menjadi ladang dosa untuk kita semua dengan memanfaatkan media sosial. Nah, kalau misalkan kita menyebarkan berita-berita yang fitnah kepada orang lain di platform media sosial, maka kita akan mendapatkan dosanya, dosa memfitnah orang. Nah, sedangkan kita kalau bisa menggunakan media sosial tersebut untuk menyebarkan kebaikan, informasi-informasi kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala dari tersebut ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa menjadi orang yang senantiasa bijak dalam menggunakan teknologi zaman sekarang, karena perkembangan teknologi saat ini begitu sangat cepat, begitu sangat efisien. Bahkan kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan benar, kita bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, semoga kita semuanya terhindar dari hal tersebut. Baik, barakallah untuk Anda yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.